Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan lagi-lagi kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore di awal pekan, apa kabar Pak? Ya, sore. Baik-baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu, tapi tampaknya kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan. Memasuki perdagangan di sesi kedua, pelemahan semakin dalam terjadi, bahkan intraday-nya level terendah di 7252. Kalau kita tarik garis ke belakang, ini merupakan posisi tidak beda jauh dengan perdagangan di 9 Juli Pak, yang juga berada di level 7250-an. Analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Sebetulnya ISG ini kan support paling bawahnya atau psikologisnya 7.000, di atasnya 7,5, garis tengahnya memang 7250. Jadi memang low hari ini 7252 itu kan dekat banget tuh dengan 7250. Harapan 7250 tidak ditembus ke bawah, sehingga masih ada peluang untuk high menuju ke arah 7.500. Karena saya lihat bulan ini, bulan Juli dan bulan depan, bulan Agustus, ISG masih kuat untuk lanjut ke atas, bahkan bisa bikin new high, mungkin bisa range-nya naik antara 7.700 sampai dengan 7.800. Bulan depannya lagi, bulan September baru rentan untuk koreksi, karena ada istilah sell on news, buy on rumor. Jadi ada rumor bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan September, sehingga dikhawatirkan bulan September ketika menjadi kenyataan dan suku bunga, ISG-nya ikut koreksi dulu. Sehingga kalau saya lihat ini masih koreksi sehat, apalagi masih di atas 7250 masih aman. Tapi kalau sampai besok-besok 7250 ditembus, masih ada support kuat di 7000 gitu untuk level psikologis paling bawah. Tapi harapannya nggak langsung ke situ, mungkin 7150 sudah balik lagi ke atas. Pak Kiswoyo, Anda melihat pelemahan yang terjadi hari ini murni secara teknikal Pak, atau ada efek fundamental lainnya? Di tengah juga kekhawatiran pelaku pasar, insiden penembakan Capres Donald Trump di Sabtu waktu setempat ketika melakukan kampanye, dan posisi rupiah hari ini juga ikut mengalami pelemahan, Pak Kiswoyo? Ini adalah koreksi wajar karena kita nyaris naik tinggi ya dari tanggal 8, tanggal 7 sampai tanggal 8 itu kita naik terus, nyaris tidak ada koreksi. Jadi saya anggap ini sebagai koreksi yang wajar, karena setelah menembus level 7.000 itu kita naik terus tapi tidak ada koreksi yang berarti, dan saya bilang ini koreksi yang masih wajar, apalagi kalau kita dalam seminggu terakhir dari tanggal 9 itu kan dari itu kita nyaris tidak ada koreksinya, yang kita bikin naik terus kan. Jadi ya hari ini adalah koreksi yang wajar, semoga 7250 tidak ditembus ke bawah sehingga masih bisa naik ke atas. Sentimen Trump dalam insiden percobaan pembunuhan memberikan pengaruh signifikan tidak Pak? Atau hanya sentimen sesaat saja? Atau minim dampaknya kepada indeks harga saham gabungan? Kalau itu mungkin pengaruhnya adalah ke arah Amerika, di mana Amerika kemungkinan peluang untuk Trump itu, dan itu sudah disuplai lebih tinggi dan menangnya gara-gara kejadian itu. Tapi kalau untuk ISG-nya secara langsung maupun tidak langsung tidak ada. Baik, Pak Kiswoyo, hari ini beberapa sektor menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan Pak, ketika beberapa sektor ini justru sebelumnya menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Infrastruktur, ada Telkom hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, jasa marga, kemudian juga properti hari ini juga rata-rata mengalami koreksi. Beberapa saham properti berbalik arah, BUMN karya juga lebih cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Perbankan big cap ikut juga menjadi pemberat. Bagaimana Anda melihat posisi ini dengan pelemahan yang terjadi yang menjadi beban untuk indeks harga saham gabungan? Anda katakan tadi koreksinya adalah koreksi wajar, artinya ada momentum-momentum tertentu yang bisa kita manfaatkan dalam hal ini, Pak Kiswoyo. Sebetulnya karena ini koreksi wajar, dan yang turun pasti saham-saham besar, bobot besar ISG dari grup Banto, juga dari bank-bank besar, semuanya juga saya lihat pada rontok semua, Astra Telkom juga pada rontok. Jadi saya bilang ini masih hal yang wajar banget. Dari BRI, itu Bank Mandiri, BBNI, BCA, BBNI nggak, BBNI kuning, jadi BRI, BCA itu merah, Bank Mandiri merah, Astra merah, Telkom merah, jadi itu hal yang wajar. Grup Barito pun yang biasanya bisa nahan indeks, merah juga, saya lihat dari brand, terus juga dari PTRO-nya itu saya lihat masih merah, terus dari tua juga merah gitu. Jadi ya saya bilang
Ya merahnya nyaris merata, nyaris merata. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Kiswoyo. Ada Bapak Victor dari Malang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham-saham perbankan Big Cap ini. Selamat sore, mau beli BBRI dan BMRI. Sebaiknya masuk di harga berapa? Analisis Anda, kita ke BBRI terlebih dahulu. Pak Kiswoyo, entry level di berapa untuk BBRI? Masih ada ruang pelemahan atau tidak? BBRI sebetulnya ini dalam perjalanan menuju ke arah level 5.300 sampai 5.500, lalu setelah itu masih bisa, kalau lanjut terus kuat, dia bisa ke arah 6.300 ke high-nya lagi. Memang level belinya, ini saya lihat sebetulnya dia harapan kalau bicara level beli aman sih antara 4.500 sampai 4.600. Tapi nggak tahu apakah angka itu bisa ada lagi apa nggak. Mungkin ya di bawah 4.700 lah. Harapannya itu ada level aman baik sih. Dengan target price terdekat berapa tadi Pak ketika entry level 46 ataupun 47-an? Antara range 5.300 sampai 5.500 seperti itu. Baik, secara jangka menengah ataupun juga sampai dengan akhir tahun ada peluang posisi dari BBRI akan menembus ke level tertingginya kembali? Mungkin sampai 6.300. Oke. Baik, apakah ini sudah memasukkan indikator nih Pak dalam jangka pendek ini perbankan Big Cap akan merilis kinerja mereka di kuartal kedua? Betul, jadi harapannya sih kinerjanya akan bagus karena tidak ada gangguan. Kalau kayak BRI itu isunya kan sebetulnya kemarin ada NPL naik, tapi memang ada keputusan bahwa BRI itu semester 1 NPL-nya naik, tapi semester 2 dia NPL-nya akan rendah. Dibalik dengan BBNI. BBNI itu kebalikannya biasanya semester 2-nya lebih tinggi NPL. Baik. Dari BBRI kita beralih ke BMRI, Pak Kiswoyo, masih dari Bapak Victor dari Malang. Pertanyaan juga sama, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak penutupan hari ini di 6350, entry level ideal dan juga support dan resistennya untuk BMRI. Entry level kalau dibicara paling ideal di bawah 6.000, tapi kayaknya udah susah karena ISG-nya sudah cukup tinggi. Jadi mungkin di bawah 6.200 lah, di bawah 6.200 itu harapannya menjadi level dia aman. Untuk harga ini saya lihat masih bisa bikin new high karena high-nya dia kan 7.500, ada bisa ke arah 8.000 sampai 8.500. Iya. Oke, penutupan hari ini masih di 6350, melemah di 1,17%, masih direkomendasikan masuk. Sementara resistennya masih cukup jauh, 6750 hingga ke 8.000 untuk BMRI. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak, beberapa saham masih mencatatkan laju yang cukup signifikan ini, terutama untuk Elsa, Pak Kiswoyo, dan kebetulan Elsa masuk ke dalam listed Kaponis Update kita hari ini. Elsa sudah memproyeksikan dari sisi fundamental kinerja mereka di semester kedua ini akan menembus dari posisi laba bersih 1 triliun rupiah karena updatean baru dari manajemen baru sampai bulan kemarin ini sudah sampai 400 miliar rupiah, sementara di sepanjang 2023 satu tahun itu hanya di 503 miliar rupiah. Hari ini sahamnya cukup melonjak signifikan. Pak Kiswoyo, bagaimana analisis Anda untuk Elsa dengan penguatan signifikan hari ini? Ya harapan sih dia bisa menembus high tertinggi sepanjang masanya 525. Selama dia di atas level 500, kemungkinan untuk menembus high 525 masih bisa bikin new high lagi. Tapi kalau dia sampai turun di bawah 500, ya artinya tujuan new high itu harus mundur lagi saja. Oke, dengan pencapaian menembus di atas 500-an, tampaknya level ini sudah cukup lama tidak disentuh oleh Elsa, Pak Kiswoyo. Bagaimana Anda melihat posisinya dari sisi teknikal, kemajuan yang dicapai begitu? Supportnya tadi cukup sempit di 500, sementara penutupan hari ini di 505. Hanya tinggal beberapa poin lagi nih. Analisis Anda? Ya harapan dengan adanya berita bagus, laporan keuangan bagus, dia bisa bikin high ke arah 550. Tapi tentunya harus bikin tembus new high dulu 525 yang high tertinggi sepanjang masanya menjadi resisten sebelumnya. Jadi ya itu saya bilang selama masih di atas 500, untuk new high pasti kuat. Tapi kalau sampai turun di bawah 500, ya artinya dia butuh usaha lebih ekstra lagi. Level support berapa yang mungkin diwaspadai Pak ketika Elsa menembus di bawah level 500-an Pak Kiswoyo? Kalau setelah 500 berarti bawahnya lagi itu adalah level 450. Tapi dari sisi persentase bagaimana Anda melihat posisi teknikal hari ini? Masih mampu menahan topangannya di atas 500 Pak Kiswoyo? Kalau saya lihat apalagi hari ini beta asing udah ada transaksi pembelian cukup besar. Iya.
sih selama seminggu ini akan menjadi battle-nya dia. Baik. Apakah dia bisa bertahan di atas 500 dan menembus new high baru atau mundur ke bawah 500? Oke. Artinya ini belum direkomendasikan Pak untuk sementara wait and see terlebih dahulu dengan profil risiko tadi? Wait and see dulu ya, karena sudah terlalu juga. Baik, analisis untuk Elsa yang hari ini melaju kencang sendirian dari sisi sektornya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini di mana ditutup melemah tapi pelemahannya sudah mulai terbatas di 0,66%. Secara intraday tadi sempat melemah di atas 0,90% dan ditutup di level 7.278.863, cukup menjauhi level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 7.252.811. Level tertinggi hari ini di 7.346.104 dan level pembukaan di 7.327.846. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, MNC 36 mengalami pelemahan di 0,79%. Jakarta Islamic Index melemah di 0,79%, LQ45 melemah di 0,86%. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Ke grafis selanjutnya, transportasi dan logistik memimpin penguatan di 0,89%, teknologi juga menguat di 0,53%. Infrastruktur masih menjadi pemberat, tertekan di 1,05%, barang baku juga melemah di 0,53%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami penguatan cukup signifikan pemirsa yang masuk ke dalam deretan top gainers. Dari grup Prayogo Pangestu, ketika dari saham-saham lainnya tertekan hari ini cukup dalam, TPIA tetap melaju di Rp9.700 per saham. Elsa tadi pun juga sempat kita ulas menguat di 505, support yang bisa diperhatikan di 500 pemirsa. ICBP juga menguat di Rp10.575 dan Bull ditutup di zona hijau di Rp136 per sahamnya. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Posisinya berasal dari saham-saham big cap pemirsa. BBRI melemah ke 4820, Telkom hari ini juga tertekan cukup dalam di 3160, Astra International melemah ke 4470 dan Brand tertekan ke 9050. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.